Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sudah siap untuk menerima mata kuliah Bapak? Siap. Alhamdulillah. Oke, mahasiswa yang Bapak banggakan, siang ini Bapak akan menyampaikan materi tentang HTN. Ya, HTN atau hukum tata negara. Relaksasi, jangan tegang ya. Kalau tegang nggak akan dapat ilmu nanti, yang ada takut. Sukai dulu dosennya, sukai dulu mata kuliahnya. Insya Allah kalau sudah menyukai kalian akan bisa. Oke ya, semuanya menghadap ke sini. Ya, pegang pundak temannya. Ya, diremas seolah-olah hal yang menggemaskan. Oke. Oke, hitung sampai 5 kali. Yo, hitung. Yang ikhlas, yang ikhlas. 5 kali saja. Udah, ganti gaya. Ganti gaya. Ya. Enak kan? Nyaman kan? Oke. Oke, kalau sudah kebalikannya. Kebalikannya. Oke, langsung dipijit ya, kebalikannya. 1, 2, 3, 4, 5. Kebalikannya, gaya yang lain. Ya. Oke, cukup. Kalau terlalu enak nanti saja dilanjutkan ya setelah selesai jam perkuliahan. Baik, mahasiswa yang Bapak banggakan, di sini kita akan lebih jelas ya, lebih jelas lagi tentang HTN, hukum tata negara ya. Terutama dari pengertian ya. Apa itu yang dimaksud dengan HTN, cabang hukum yang mempelajari tentang struktur ya, organisasi dan fungsi negara serta hubungan antara negara dengan warga negaranya. Jadi kita akan kupas tuntas ya tentang HTN ini ya, cabang ilmu yang mengatur struktur dan fungsi lembaga negara, mengatur hubungan antara negara dan warga negara, dan fokus pada sistem pemerintahan, konstitusi dan kewenangan lembaga negara ya. Silakan kalian dilihat ya, dibaca, ditelaah juga. Ini adalah ruang lingkup hukum tata negara ya. Jadi bentuk dan susunan negara ya, itu bagian daripada ruang lingkup HTN. Kedaulatan dan pembagian kekuasaan ya, fungsi dan wewenang lembaga negara ya, hak dan kewajiban warga negara ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini sumber dan hukum tata negara ya. Jadi ada 5 sumber hukum tata negara. 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2, Ketetapan MPR, 3, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, 4, Konvensi Ketatanegaraan, 5, Putusan Mahkamah Konstitusi. Paham? Terus prinsip-prinsip hukum tata negara ya, mencakup kedaulatan rakyat, konstitusionalisme, pemilihan kekuasaan ya, trias politikal, negara hukum ya. Ini adalah 4 prinsip-prinsip hukum tata negara ya. Lanjut, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. 1, ini yang termasuk pada lembaga, yang masuk kepada lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 ya, bukan menurut siapa-siapa lagi. 1, Presiden dan Wakil Presiden yang hari ini dijabat oleh Prabowo dan Gibran. Presiden dan Wakil Presiden yang sah menurut konstitusi ya. Yang kedua, apa itu MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, lembaga negara ya itu. Yang ketiga, DPR dan DPD. Apa itu DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya, itu sesuai dengan daerahnya masing-masing.
Tapi kalau DPR melalui partai politik. Kalau DPD ya itu tidak melalui partai politik. Nah, itulah salah satu beda antara MPR dengan DPD ya. DPR dan DPD salah satu bedanya. Kalau ingin mencalonkan DPR itu tidak lewat partai politik, kalau DPD tidak ya. Lanjut, yang keempat, lembaga negara itu adalah MA ya, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial ya. Ini adalah lembaga negara. Ini masuk kepada yudikatif ya. Ini masuk kepada yudikatif poin 4 ini. Nah, tadi kalau yang poin 3 masuknya ke apa? Legislatif. Poin 2 legislatif. Poin 1 eksekutif. Kalau BPK, nah di bawah ini BPK ini adalah lembaga negara juga. Fungsinya adalah untuk Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Nah, berarti masuk ke yudikatif juga ya. Ya. Untuk meng-cross check bagaimana pertanggungjawaban keuangannya. Betul nggak sesuai dengan pengajuan awal. Seperti itu ya. Ini adalah 5 lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ya. Pembagian kekuasaan di Indonesia, eksekutif ya, presiden. Nah, dia mempunyai kekuasaan penuh ya atas negaranya, presiden itu. Kalau gubernur mempunyai kekuasaan penuh atas provinsi ya, kalau bupati atas kabupaten ya, untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan undang-undang, jangan asal-asalan ya. Nah, terus kekuasaan yang kedua adalah legislatif. Nah, ada kekuasaan di sana legislatif, DPR, DPD, dan MPR ya. Terus kekuasaan yang ketiga adalah yudikatif, DMA, MK, dan KY ya. Itu tidak bisa dari presiden ikut campur terhadap yudikatif, terhadap Mahkamah Agung, terhadap MK, terhadap KY. KY pun, MK pun, MA pun, Mahkamah Agung tidak mempunyai hak untuk mengikut campurkan dirinya terhadap legislatif atau eksekutif ya. Jadi masing-masing mempunyai kekuasaannya. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan dampaknya. Nah, jadi kita itu mengalami perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sampai hari ini itu udah beberapa kali perubahan. Untuk apa ada perubahan? Satu, untuk penguatan sistem demokrasi. Yang kedua, untuk penguatan pembatasan kekuasaan presiden. Dan yang ketiga, nah, ya, dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar maka melahirkan lembaga-lembaga baru di MK dan DPD. Ya. Paham sampai di sini? Oke, lanjut ya. Isu kontemporer dalam hukum tata negara ya. Satu, presidensial threshold. 2, peran MK dalam demokrasi. Terus yang ketiga, ini ya, selalu menjadi isu. ASN ada keberpihakan, TNI Polri ada keberpihakan. Ya, netralitasnya itu diuji, ya, terutama oleh netizen gitu, gitu ya. Tapi insya Allah NKRI harga mati. ASN, TNI, polisi jelas-jelas netralitas, ya, tidak pro salah satu partai politik, ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Sebelum ada pertanyaan dari para mahasiswa, ya, Bapak ingin bertanya dulu. Apakah paham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak? Oh, kalau sudah paham, ya. Tapi ini kayaknya belum paham nih. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Fauzi Muhammad Fauzi. Saya ingin bertanya tentang tadi ada pembahasan tentang dasar sumber hukum mungkin Pak ya. Iya.
Jadi saya ingin bertanya, nah itu sumber hukum tata negara. Kenapa di situ tidak dicantumkannya Pancasila mungkin? Oh iya. Oke, terima kasih. Terima Ya. kasih, Pak. Berarti Anda tidak mengantuk ya. Padahal selalu bergandengan ya. Undang-undang dengan Pancasila, PBNU. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, U ini dalam sebuah dasar negara ya. Nah, dasar negara atau 4 pilar kebangsaan bergandengan. Tapi di sini nggak ada gitu kan? Itu mungkin. Oke. Kalau tadi berbicara selalu bergandengan Pancasila dengan undang-undang ya, karena dasar negara ya. 4 pilar kebangsaan. Tidak ada Pancasila, maka pincang ya. Tapi kalau di sini ini sebagai hukum sumber tata negara. Jadi Pancasila tidak masuk ke sini karena Pancasila itu sebagai ideologi dasar negara. Ya, paham. Tapi kalau undang-undang, ya undang-undang hukum. Ya. Paham? Paham ya? Oke, terima kasih ya. Oke. Seputar tentang sumber hukum tata negara, ada yang ditanyakan? Atau pertanyaan lain tentang pembahasan yang tadi? Interupsi Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi di sana kan ada disinggung soal demokrasi ya Pak, Ya, mana. dalam perubahan undang-undang. Oh, iya, Nampaknya iya. ya. Ah, Ada disinggung mengenai penguatan sistem demokrasi. Iya, iya. Nah, yang dimaksud demokrasi di sana itu apa sih Pak? Oh iya, terima kasih. Kita sebagai mahasiswa ya yang pernah melaksanakan kegiatan pemilihan ketua BEM, kita sebagai mahasiswa bersuara lantang, menyampaikan kebenaran. Itu adalah praktek daripada demokrasi, tidak dikekang, tidak ditindas, ya, tidak diculik. Ya, kita aplikasikan kepada sebuah negara. Alhamdulillah negara kita hari ini ya sistem demokrasinya semakin baik. Adanya pemilu yang menyerap suara masyarakat dengan jujur dan adil. Presiden hasil pemilihan daripada masyarakat. Ya, paham. Jadi demokrasi itu adalah kebebasan bersuara. Salah satunya, kebebasan untuk berpendapat. Tidak dikekang, tidak ditindas suara kita itu. Ya. Paham sampai di sini? Kalau paham, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, ada kuis nih. Ya. Kuisnya ini untuk memancing mahasiswa ya supaya berpikir aktif. Ya, seperti yang tadi bertanya, yang 2 mahasiswa ini tentunya akan mendapatkan nilai plus dari Bapak. Ya. Dan barang siapa yang bisa menjawab, nah nanti juga ada nilai plus untuk kalian, ya. Nah, acungkan tangannya, ya. Cukup 2 pertanyaan saja, ya. Sebutkan 3 lembaga di negara kita yang sudah Bapak tadi sampaikan. Silakan. Izin Pak. Siap. Yang pertama ada lembaga legislatif, Sip. lembaga Bagi-bagi yang sebelahnya. Yang belum, siapa yang belum? Tadi apa lembaga apa? Legislatif. Contohnya? Pintar. Sok, yang belum silakan. Oh, itu tuh pakai itunya. Apa? Yang kedua yaitu lembaga eksekutif. Eksekutif. Contohnya? Contoh seperti presiden. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif. Paham contohnya? MK. Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu APH, alat penegak hukum. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian. Gimana? Apakah ada pantikan-pantikan untuk lebih mendalam mengetahui tentang hukum tata negara setelah belajar dengan Bapak? Alhamdulillah. Cukup sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wallahul muwaffiq ila husnul thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.